Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib, hari Rabu malam Kamis dari 7 di bulan Agustus 2024 bertepatan dengan malam keempat dari bulan Safar 1446 Hijriah. Maka di sini kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Fiqh dalam pembahasan Kitabul Buyu dari Umdatil Ahkam. Maka pada kesempatan hari ini kita akan menjelaskan dari hadis Abi Hurairah. Maka dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi dahulu hadis Abi Hurairah, dan kita lihat siapa yang ada. Maka yang ada dari Bandung, Abu Namir, Abu Usamah, Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqaw rukban wa la yadi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa la yadi' hadirun li ba'din wa la tasurrul ibil wal ghanam wa man ibta'aha fa huwa bi khairin nadarain ba'da an yahlubaha in radiyaha amsakaha wa in sakhitaha raddaha wa sa'an min tamrin wa fil lasad wa huwa bil khiyar thalathan. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqaw ar-rukban wa la yabi' ba'dukum ala ba'd wa la tanajashu wa la يبيع بعضكم على بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لبادر ولا تصيروا الغنم ومن ابتاعها فهو بالخير بالناظر بعد أن يحلبها إن رضيها مسكها وإن سقطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وبالخيار ثلاثة. بسم الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم ومن ابتاع وهو بخير من الناظرين بعد إن حلبها إن رضي أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ هو بالخيار ثلاثة. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير الناظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. Kita masuk kepada penjelasan hadis Abi Hurairah, di mana di hadis Abi Hurairah yang telah lalu, di sini kumpulan dari jual beli yang diharamkan karena
adanya al-madarrah, adanya doror. Ada madarrah dari pembeli kepada penjual, maka dilarang. Atau madarrah dari pembeli atau madarrah kepada penjual atau kepada keduanya. Maka di hadis Abi Hurairah telah kita sebutkan beberapa poin dan nanti akan terulang di hadis Ibnu Abbas, sehingga kita tinggalkan wala bai'u hadirun libad, ini nanti akan diulang di hadis Ibnu Abbas. Jadi kita selesaikan yang setelahnya. Wala tasarrul al-ghanama. Apa makna tasarru al-ghanama? Menjual dari kambing. Dan ini bukan hanya kambing, bisa jadi unta, bisa jadi sapi. Maka robato diikat dari susuknya sebelum dijual 2 hari 3 hari. Maka si susuknya akan menjadi besar karena disumbat. Dan ini terdapat padanya tadlis, di mana niat si penjual di sini dia menyumbat dari susu kambingnya di saat mau dijual agar dilihat bahwa susunya banyak, akan menambah harga. Maka di sini masuk kepada bai' ad-darar, masuk kepadanya tadlis dari si penjual. Maka hadis ini menjelaskan bagaimana Nabi melarang orang-orang agar tasurru al-ghanama, tidak menjual kambing-kambing dalam keadaan sudah diikat dari susu-susunya agar susunya banyak dan terjadi doror kepada pembeli, disangka pembeli itu memang bagus kambing ini, susunya banyak, ternyata dia kambing yang biasa atau bahkan tidak ada susu, namun karena diikat 2 hari 3 hari seakan-akan susunya besar. Maksudnya susunya banyak. Maka di dalam hadis ini disebutkan la tasurrul ghanama. Kalimat al-ghanam dimutlakkan kepada kambing. Apakah yang dilarang hanya kambing? Apakah dipakai juga untuk sapi? Sapi perah dijual, sama kasusnya. Apakah untuk unta? Sama kasusnya. Apakah ya Muhammad untuk ayam? Menjual ayam juga masuk kepada perkara ini. Kenapa? Jawab. Kenapa ayam tidak masuk kepada perkara ini? Soalnya dia bukan nggak ada susu. Hasan. Karena ayam tidak ada susunya, mau diikat apa? Maka di sini kalimat ghanam tidak khusus kepada ghanam. Lalu kenapa Nabi menyebutkan al-ghanam saja? Min bab al-aktsar, bahwa kebanyakan yang wakil terjadi dulu di zaman Nabi itu adalah di saat menjual kambing. Karena susu kambing sangat bermanfaat. Dan kami pernah dulu pertama kali minum di Damad, susu kambing. Maka susu kambing rasanya asli itu kecut. Dan juga dia sangat berat rasanya. Alhasil itulah susu kambing asli. Dan kenapa Nabi menyebutkan kambing saja, tidak sapi dan tidak unta? Dikarenakan kebanyakan yang terjadi pada zaman beliau, mereka yang menjual susu kambing. Maka kambing susunya sangat bermanfaat. Dan lihat di Indonesia dengan adanya teknologi, sekarang dijual susu etawa. Yang mana satu gelas saya dapat kabar dari Ahuna 300.000. Satu gelas 300.000. Kayak apa tidak?
Kalau misalnya dia 1 gelas 300.000, 3 gelas tambah dikit 1 juta. Maka di sini menjadi poin dulu di saat Nabi mencontohkan di sini kenapa disebut al-ghanam, karena memang yang banyak dijual susunya itu pada saat itu ghanam. Banyak faidahnya. Ini hanya sekedar contoh. Sehingga masuk perkara ini kepada sapi juga, sapi perah. Masuk kepada unta juga. Susu unta juga bagus, sehat, menyehatkan. Wala tasorru al-ghanama. Maka janganlah kalian mengikat sebelum dijual dari puting-puting susu kambing ataupun yang lainnya, agar sebelum dijual di pasar hewan maka dia berat. Gundal gandul, maaf. Berat dibawa ke tempat penjualan. Wah, ini bagus. Akhirnya harganya dimahalkan. Ternyata itu hanya tricky. Dan seperti itu, seperti orang-orang yang tidak bertanggung janab, yang mana mereka menjual ayam potong, kemudian diisi air, baik disuntik dengan suntikan yang menggembungkan, wallahu alam di dalamnya mungkin air atau mungkin ada zat-zat kimia, sehingga dia besar, sehingga harganya double. Maka perkara-perkara seperti ini dari semenjak dulu sampai zaman now semuanya haram. Dan inilah pelajaran yang kita berikan di zaman now ini, dari pelajaran-pelajaran terdahulu, itu nanti intinya sama. Jual beli di zaman teknologi now, hanya dengan misalnya media sosial, hanya dengan klik di rumah, beli sesuatu, nanti datang COD, ataupun datang sudah dibayar, ataupun COD cek dulu, dan sebagainya. Alhasil perjualan di zaman dahulu dengan di zaman now yang berbeda teknologi, itu asasnya sama. Jika menyebabkan madarat kepada kaum muslimin, meskipun dengan teknologi di zaman now dan jual beli lewat online, jika ada darar tetap hukumnya sama, haram. Atau di pelajaran yang lalu goror, munabadah dan mulamasah, yang mana kita membagaikan membeli kucing dalam karung. Maka itu pun sama di zaman now. Semua jual beli kembali kepada goror, penipuan, dan doror, mafsadah kepada yang membeli, maka itu diharamkan. Jadi jangan ada yang mengatakan, pelajaran fikih-fikih yang ada sekarang dari hadis sahih Al-Bukhari dan Muslim, baik di Umdatil Ahkam, di Bulughil Maram, di bla bla bla, semuanya kagak pakai. Karena kita butuh jual beli kontemporer zaman now. Kita jawab, ya akhi, kita butuh sekali. Kenapa? Karena semua asas dari jual beli dilarang untuk melaksanakan goror, penipuan, atau menjual sesuatu yang tidak diketahui, masuk kepada perjudian, ataupun doror dengan ada mafsadah kepada pembeli, merasa rugi, merasa ditipu. Itu semuanya di zaman Nabi dan di zaman now sama. Namun jenis praktek kontemporer yang berbeda. Seperti permasalahan riba. Di zaman Nabi 1400 tahun yang lalu dilaknat penjualan riba dan diturunkan berbagai ayat. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan di hadis Jabir diriwayatkan oleh Imam Muslim, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilur riba wa maukilah wa syahidan wa katiban. Bahwa Nabi melaknat orang-orang pemakan riba, para bankir, atau yang tidak mempunyai bank namun mempunyai harta banyak. Maka dia membuka seperti ruko dan tertulis, barang siapa yang ingin modal mudah, tinggal bawa KTP, mudah cair.
Di mana-mana seperti itu. Bahkan meminjam hanya sekedar 1 juta, 2 juta, bahkan 500.000 dilayani. Namun tujuannya riba tadi. Pinjam 500, bayar 6,5 ratui. 6 ratui setengah. Cie faidahnya. Maka di sini haram. Atau besar, pinjam 20 juta. Maka labanya 5 juta dalam bulan yang akan datang. Maka semua meskipun konvensional dengan bank ataupun bahkan dengan rentenir yang mempunyai kios-kios dan mempunyai anak-anak buah yang mana dia adalah tukang tagih utang, debit kolektor yang rambutnya pang dan beranting dan penuh tato, pokoknya membuat orang takut. Nah, ini disewa untuk malak mereka. Ya, siapa suruh masuk kepada perangkap riba? Alhasil permasalahan riba di zaman Nabi ada. Dan di zaman now juga ada. Dan di zaman now dengan teknologi, antum lihat yang punya gadget ataupun punya internet. Sekarang jadi ada iklan yang mudah. Anda butuh uang 10 juta, 50 juta hanya mengirimkan KTP langsung kontan. Dan tidak malu-malu, bunganya dikit. Padahal dikit dan banyak sama yang namanya riba. Kesimpulannya, dulu yang namanya riba di zaman dulu susah orang melaksanakannya. Di zaman now mudah dengan adanya bank. Di zaman now mudah, tidak usah lagi ke bank. Langsung riba online. Tinggal kirim KTP, langsung dapat uang tunai, diberikan nomor rekeningnya, ting 20 juta masuk. Dalam waktu 5 menit. Itu terjadi. Dan berapa dari orang-orang setelah itu bermasalah dengan polisi dan sebagainya, ternyata dia pinjam uang online. Dan tidak diketahui. Dan tidak butuh kepada syarat mempunyai mobil, mempunyai tanah hektaran sawit. Pokoknya dikasih 20 juta, bayar. Alhasil, di sini menjadi pembahasan bagi kita dalam membantah orang-orang yang mengatakan pelajaran-pelajaran sekarang tentang kitabul buyu dan fikih-fikih itu sudah usang. Karena penjualan kita sekarang, bisnis kita kontemporer butuh kepada perkara-perkara yang nyata dan berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada Nabi. Kita katakan apapun bentuknya, apapun fisiknya, apapun covernya, maka inti dari saripatinya sama. Diharamkan ad-doror, diharamkan al-goror, penipuan dan membeli perkara yang tidak jelas, maka ini semuanya dilarang. Kembali kepada permasalahan. Fala tusarrul gonama, maka jangan diikat puting-puting dari gonam itu untuk dijual agar mendapatkan uang banyak karena susunya lebat atau susunya banyak. Waman ibta'aha fahuwa bi khairi an-nadharain ba'da an yahlubaha. Maka jika setelah itu dibeli dengan harga yang tadi, misalnya agak sedikit tinggi berbeda dengan yang lain, maka kemudian diberi waktu 3 hari. Seperti di riwayat wa huwa bil khiyar salasan. Apa maknanya diberi waktu 3 hari? Karena 3 hari itu dia akan diketahui tidak diikat. Ternyata kempes. Kemana? Ima. Pertama, setelah dia menerima kambing tersebut dijual dan dibeli, ya sudah, biasanya betina ini dijual 1 juta misal. Maka dalam keadaan susunya banyak, 1,5 juta, oke lah. Pulang, maka dia
memerah susu. Ternyata di saat diperah, ya sudah habis itu. Dan tidak mengeluarkan lagi. Dan memang dia intinya seperti itu. Kambingnya dia itu memang tidak mengeluarkan kecuali jika diikat 2 hari, 3 hari penuh, nah, barulah keluar. Akhirnya dalam waktu 3 hari ini diberikan pilihan kepadanya. Fahuwa bi khairi anadharain ba'da an yahlubaha. Setelah dia mengetahui keadaan itu, ingin dikembalikan, in radiyaha amsakaha. Jika dia ridho, udahlah. Di mana juga ngejar-ngejar yang jual tadi? Orang Baduy, mungkin orang Kubu, kita harus cari kemana? Ke hutan? Udahlah, nggak apa-apa. Nah di sini ya sudah. Dan kembali kepada permasalahan kedzaliman, pemalsuan, penipuan itu kembali kepada Allah. Dan di sini dia sabar dan akan masuk kepada misalnya hadis-hadis di Sahih Al-Bukhari rahimallahu mra'an samhan fil bai'. Allah merahmati seseorang yang dia itu samhan bil bai', maknanya bermudah-mudahan dalam berjual beli. Maka hadis ini keluar sedikit dari permasalahan, hadis ini sahih dan agung. Apa maknanya? Allah merahmati orang yang bermudah-mudahan dalam permasalahan jual beli, dan maknanya bukan jual beli saja, tetapi juga permasalahan nyewa-menyewa. Maksudnya bagaimana? Untuk jual beli misalnya. Seperti emak-emak datang ke kios. Berapa bang? 400. Sambil mukanya dan memalingkan badan. 250. Udah mak-mak sini mak-mak. 300. Maaf 250. Udah mak-mak ini. Udah 250. Udah capek. Bolak-balik. Bla bla bla. Jadi 250. Itu bagus. Kita bilang iktisad. Namun mak-mak ini ma'ruf seperti itu. Dan orang yang menjualnya pun punya laba. Namun yang tadinya labanya 30 jadi labanya 3.000 dengan sifat mak-mak yang seperti ini. Alhasil di sini bukan yang diinginkan samhan fil bai'. Dan makna samhan fil bai' bukan maknanya dia boros. Contohnya, berapa ini bang? 250. Alah, murah sekali ya. 275 lah. Nah, ini juga tidak bagus. Lalu mana yang diinginkan samhan fil bai'? Maka dia jika ingin menawar ya menawar, tidak seperti emak-emak tadi, bolak-balik, dipanggil mak-mak sini, bolak-balik lagi, akhirnya turun drastis dan seterusnya. Ya sudah, berapa? Ya udah 250 nggak apa-apa. Biar abang maksudnya yang asli, yang penting, ya sudah dan sebagainya. Itu samhan fil bai'. Dan samhan juga dalam ijar. Misalnya, Pak tukang ini berapa ini? Kalau dikerjakan, ya ini mungkin perkiraan bla bla bla. 1 juta atau 700 dikerjakan. Ya sudahlah, 700. Tapi saya minta biar cepat. Tambahlah 200 nanti bla bla bla. Ya sudah nggak apa-apa. Ini dinamakan samhan fil bai'. Atau memberikan kemudahan kepada dalam permasalahan jual beli, dalam permasalahan tukang menukang ataupun mengambil jasa, maka hitungan jasa yang sebenarnya 1.200.000. Namun misalnya kalau dia ridho untuk ustadz 1 juta itu samhan. Dan juga kitanya juga harusnya 1.200.000. Ya sudah, kalau memang harus segitu berapa pengen tambah? 1.300.000, iya. Itu samhan bil bai'. Maka jadilah orang-orang yang samhan bil bai' dan maknanya bukan boros dan bukan mentang-mentang sultan. Maka harga 200 ya udahlah aku beli 400. Itu tidak bagus juga. Namun maknanya di sini jangan terlalu pelit. Dan dia sudah mengetahui bahwa pasar di saat 200 maknanya wallahu a'lam mungkin 150 pun dia sudah punya untung. Maka 200 agar dia untung 50. Kalau ditawar ya ditawar jadi 190 atau berapa, tidak apa-apa. Alhasil hadis ini hadis yang agung, kembali kepada permasalahan
Waman ibta'aha fahuwa bi khairi an-nadharain. Barang siapa yang membelinya dan diketahui keburukannya, tergantung kepada orang ini. In radiyaha amsakaha. Maka jika dia ridho, ya sudahlah. Dia ingat hadis rahimallahu mra'an samhan fil bai'. Ya sudahlah, aku ridho. Dapat pahala. Dan yang menjualnya mendapat dosa. Masalahnya mau mencari yang penjual itu kemana dia? Kita tidak tahu. Mungkin nunggu pasar berikutnya sudah lebih dari 3 hari. Karena pasar kebanyakan sepekan sekali misalnya. Yang al-muhim udahlah tidak apa-apa. Ya sudah. Yang kedua, wa'in sahitoha roddaha. Maka jika dia tidak ridho, aku ditipu ini penipuan, ini, ya sudah kembalikan. Dicari Misalnya akhirnya dapat. Dan itu pun bukan setelah sepekan, setelah 1 bulan. Pokoknya dicari orang yang menjual ini. Ketemu dan dibawa kambingnya. Nih aku kembalikan. Oh, sudah lebih dari 3 hari, pokoknya kembalikan. Kamu menipu saya. Ya sudah. Tapi dikatakan oleh Nabi, wasa'an min tamrin. Dikembalikan uangnya semua. Mana uangku 1.500.000, kembalikan. Namun lihat bagaimana adab Nabi. Karena dia sudah ada di rumahnya dan mungkin sudah diambil susunya. Maka meskipun tadinya dia menipu pun, tetap Islam mengajari adab yang baik. Kembalikan uangku 1.500.000. Tapi kamu telah mengambil susu saya, susu kambing saya. Akhirnya kata Nabi, diberikan so' min tamr, ditambah so' tamr. Jadi uang dikembalikan 1,5 juta, kambingnya diberikan, nih so' dari tamr, dari halib yang kami perah dan akhirnya mengetahui bahwa kamu telah melaksanakan musirroh, maknanya mengikat susu kambing tersebut. Maka dari kisah yang panjang yang bisa kita berikan ini menjadi pendalilan bagi kita bahwa asas dari jual beli sesama kaum muslimin tidak ada tipu menipu. Dan alhamdulillah yang kami lihat dan kami bandingkan di berbagai tempat, terutama di Indonesia dengan negara yang lain, meskipun notabene maaf Arab dan sebagainya, kami melihat orang-orang Indonesia alhamdulillah amanah. Jika kita ingin membeli buah-buahan, ada semangka enggak? Di depan kita ada. Pas kita mau ambil, Ustaz, janganlah beli. Kenapa? Itu udah lama dari Ramadan. Saya takut nanti kecewa. Kalau di tempat lain, wah bagus, beli. Apalagi di sini tidak ada syarat untuk dibuka dulu. Ya udah, kata dia bagus. Padahal udah dari Ramadan. Dibeli pas sampai rumah udah buruk. Maksudnya sudah tidak ada rasa, udah lama, layu dan sebagainya. Maka itu yang banyak kita dapati di sini. Bahkan membeli alat-alat elektronik atau bahkan membeli roti. Kan roti itu ada beberapa hari. Itu mereka hafal. Kita tanya ke counter atau ke kasir, ini roti kapan? Baru kemarin masuk. Kita beli hari Jumat, berarti kemarin Kamis. Berarti baru sehari, iya. Kadang-kadang kita hanya melihat tinggal 1, berarti udah lama. Ini gimana? Roti kapan? Itu udah sepekan. Jangan dibelilah. Nanti takut ada sesuatu, tunggu aja besok datang. Hah? Seperti itu. Rugilah kalau orang jujur. Mau jadi beli nggak jadi beli. Ya sudah, seperti itu. Maka di hadis Abi Sa'id Al-Khudri, al-bai'ani bil khiyar, malam yatafarraqa idza bayyana burika fi bai'ihima. Maka jika si pembeli itu menjelaskan, ini udah 2 hari, expire-nya masih sepekan, beli. Oh ini sudah sepekan, expire-nya 9 hari, tinggal 2 hari lagi. Ibu kalau bagusnya tunggu besok ada roti yang baru. Diambil nanti ini diganti yang baru. Oh gitu, iya. Diberkahi. Meskipun tidak jadi beli. Tapi kalau dia, gimana ini bagus? Padahal udah sepekan dibilangnya, oh baru tadi sore. Tadi sore. Padahal sudah 7 hari di kios. Maka ini tidak diberkahi. Al-muhim,
inilah asas dari jual beri. Di dalam Islam semuanya berasas ada mudoror, tidak ada madorroh. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Ibnu Abbas. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tulaqqa ar-rukban wa an yabi'a hadirun libadin. Qala faqultu li Ibni Abbas ma qauluhu hadirun libad qala la yakunu lahu simsaron. Hadis ini seperti biasa jika kita masuk kepada hadis yang baru dan belum kita masukkan biodata dan biografi para sahabat, maka kita sebutkan sahabatnya. Maka di hadis Abdullah bin Abbas, siapa Abdullah bin Abbas? Kenapa dikatakan radhiyallahu anhuma? Karena dia dan bapaknya sahabi. Berarti Abbas sahabi, na'am, paman Nabi seorang sahabi. Maka dari paman-paman Nabi yang sahabat, Abbas dan anaknya Abdullah, dan juga siapa? Hamzah yang meninggal di Uhud, dan yang lainnya. Adapun Abu Thalib dan juga Abu Lahab, maka di sini dalam keadaan kafiron. Dan Abdullah bin Abbas seorang sahabi al-jalil, dia masih muda. Namun ilmunya sangat luar biasa. Dan ini dari doa Nabi, di mana Nabi di saat memeluknya mengatakan, Allahumma faqihu fid din wa alimhu tafsir. Wahai Allah, jadikanlah Ibnu Abbas seorang yang faqih. Ini doanya Nabi, dikabulkan oleh Allah. Jadilah dia seorang faqih, wa alimhu tafsir. Maka dia seorang ahli tafsir Al-Quran. Tidak ada duanya. Dan dulu, waktu dia muda, masih muda, di zaman Umar menjadi khalifah, maka terbayang Umar. Abu Bakar sudah meninggal. Dan Umar dengan Nabi hanya beberapa 10 tahunan bedanya. Maka pada saat itu Umar sudah tua. Maka dia melaksanakan ijtima asyura wal amru syura bainakum. Selalu permasalahan-permasalahan itu dikumpulkan, rembugan, rapat bersama. Maka di sini Umar di saat rapat mengajak Ibnu Abbas. Dan semua kelompok para sahabat, baik dari Al-Muhajirun, melihat Ibnu Abbas kecil masuk ke majelis syura kibar para sahabat. Maka dikatakan oleh Umar, dia kecil tetapi ilmunya luas. Maka ini dari keutamaan Ibnu Abbas, dan dia minal muksirin fi riwayatil athar. Dia termasuk dari sahabat yang banyak juga hadis-hadisnya. Maka di sini dia meriwayatkan dari Nabi, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an talaqqa ar-rukban. Maknanya talaqqa ar-rukban, rukban jamak dari raqib. Raqib adalah penunggang. Rukban para penunggang. Maksudnya tidak mesti diinginkan pertemuan orang-orang yang berkendaraan. Bisa jadi mereka berjalan sama saja. Yang jelas yang diinginkan di sini adalah pertemuan antara penjual dengan pembeli di saat mereka ingin pergi ke pasar. Maka sebelum mereka pergi ke pasar, orang-orang yang membawa sayur misalnya dari Bukit Tinggi ataupun Solok, baru sampai misalnya di Pulau Punjung mau menjual di Blok B. Maka di sana dipertemukan, dicegat dengan para juragan-juragan. Dan para juragan-juragan di sini membeli. Talaqqa rukban. Disinilah pertemuan mereka antara penjual dengan pembeli. Diborong semua kentang-kentang yang ada. Maka di sini sebelum jatuh ke pasar tidak diketahui harganya. Maka kentang-kentang ini berapa per kilo, berapa per karung. Akhirnya bisa jadi orang yang membeli baik niatnya untuk dijual lagi atau niatnya untuk dia ternyata ketipu. Dia membeli dari orang di jalan tadi, bawa mobil, bak terbuka, semuanya kentang, dicegat. Anak mau beli kentang.
Itulah beli di pasar, di blok B, biar tahu. Enggak lah, jauh. Akhirnya dijual dengan harga 2 kali lipat ataupun seterusnya. Atau dia tujuannya untuk dijual. Maka dia membeli dengan harga itu, kemudian dia bawa ke pasar blok B dijual. Ternyata di saat dijual dia sudah membeli dari sebelum pasar harganya sudah tinggi, 1 karung 200, maka dia harus menjual 250, 270, 300 misalnya. Nah, di sini dia ternyata kecelek karena tidak tahu harga pasar. Ternyata di pasar dijual 1 karung kebetulan murah 150. Maka dia membeli dari orang-orang yang baru datang dari Solok tersebut 200. Maka dia khosaro, dia merugi. Ini yang disebutkan oleh para ulama kenapa la talaqqur rukban, tidak bertemu 2 pembeli yang menggunakan kendaraan. Maka di sini maknanya yang menggunakan kendaraan hanya lafaz yang bersifat umum, karena kebanyakan mereka membawa kendaraan untuk membeli barang-barang mereka, menjual barang-barang mereka. Namun bisa jadi jalan. Maka kesimpulannya di sini hanya nasihat dari Nabi, jangan membeli sesuatu dari orang-orang yang belum jelas. Dia membawa karung-karung kentang, membawa sayur-sayur, tidak tahu kamu membeli dari dia. Akhirnya tertipu. Mendingan pergi ke pasar. Di pasar sudah diumumkan, wallahu a'lam di sini diumumkan atau tidak. Yang kami tahu dulu dari semenjak kecil, pasar Kiara Condong Bandung diumumkan malamnya. Harga kol 1 kilo bla bla bla. Harga jengkol 1 kilo bla bla bla. Harga daging ayam 1 kilo bla bla bla. Itu di radio jam 9 biasanya. Sebelum besok pasar. Kalau alam di sini bagaimana? Yang jelas harga itu ditentukan dari hasil penyesuaian. Sehingga tidak ada kentang yang terlalu tinggi dan kentang yang terlalu murah. Tidak ada tomat yang pada saat sekarang ini 1 kilo hanya 5.000 dan nanti menjadi 40.000. Tidak ada. Semuanya ada standarisasi. Nah, disinilah kenapa dilarang la talaqqur rukban, karena dia ingin membeli di jalan biar lebih mudah dan mungkin lebih murah, ternyata prakteknya tidak. Dan orang ini yang menjual tidak tahu. Anda juga nggak tahu harga pasar berapa. Ya udah kalau mau ambil aja, tapi kita nggak jual kecuali 200 1 karung kentang. Ya dia beli. Ternyata di pasar ditetapkan harga harus 150. Tetap orang ini mendapatkan faidah. Para petani ini 150 dapat faidah, 200 dapat faidah. Namun yang rugi siapa? Talaqqul rukban tadi. Orang yang membeli sebelum pasar. Maka ini nasihat dari Nabi agar tidak membeli kecuali di pasar yang harganya sudah jelas. Dan di pasar harganya sama. Saya mendengar juga di pasar di sini Masya Allah penuh pemeriksaan. Mulai diperiksa dari alat-alat timbangan yang buruk, maka dipertanyakan dan diwanti-wanti besok lagi jangan bawa timbangan ini. Itu yang kami dengar dari istri-istri. Dan juga tentang harga. Jangan ada yang menjual di atas dari sekian dan sekian. Maka ini menunjukkan itulah yang diinginkan dari harga pasar. Sehingga wala talaqqur rukban, karena akan mendolimi. Mendolimi dari orang yang membeli tidak tahu harga pasar sehingga dia kecelek. Ini makna dari wala taluk. Wala tulaku arukban wa an yabi ahadirun libad. Nah, ini pun permasalahan yang baru. Dan ini ada di hadis Abi Hurairah. Lalu apa makna dari wala hadirun aw wala bai'u hadirin libad? Tidak boleh menjual al-hadir lilbad untuk orang-orang badu. Maka makna hadis ini barakallahu fikum, makna
dari bai'ul hadir lil bad, makna al-hadir adalah orang yang di kota. Al-bad maknanya al-badu, orang-orang badu. Maksudnya bagaimana? La bai'ul hadir lil bad. Janganlah orang-orang yang di kota itu membantu untuk orang-orang badu yang datang ke kota dari desanya untuk menjual apa yang ada padanya. Contohnya, di sini maksudnya adalah tidak ada pasar yang resmi. Dan mereka orang-orang badu banyak sekali unta dan banyak sekali sapi, banyak sekali kambing dan susu yang diperah. Maka mereka pun butuh barter, jual beli, butuh membeli beras mungkin, nasi kalau di Indonesia. Kalau di Arab butuh membeli tepung dan yang lainnya. Maka mereka datang orang badu ini ke kota. Misalnya orang Kubu menjual dari apa yang ada, maka maksudnya di sini dia tidak mengetahui pasar. Hanya membawa misalnya kopi, hanya membawa misalnya kambing, kemudian dibawa dan ditawarkan di pinggir jalan bagi orang-orang yang hadir, orang-orang yang di kota. Maka di situ dia yang memiliki kambing, dia menghargakan kambing sekian, tentunya di bawah harga pasar, dan dia panen jariang. Si badu Pak tukang badu ini menjual, ngumpulin dari hutan-hutan jariang-jariang, iya jariang namanya, jengkol. Maka dijual berkarung-karung. Nah, kalau di pasar itu berapa? Nah, di si bapak ini satu karung jariang berapa? 1 juta ya? Iya, nggak tahu. 1 juta. Dia badui, miskin, butuh uang. Dia kumpulkan dari hutan. Satu karung jariang hanya dijual 250, 300. Orang-orang berkerumun. Di tempat dia standby. Tidak punya pasar. Dia membawa dari hutan, simpen di situ nih. Atau dia bawa durian. Dari hutan juga. Hutan milik dia. Maka dia naik dan ngambil. Dibawa dengan tangannya dan karung. Disimpan di pinggir jalan nih. Ini dia makna orang badu yang menjual. Dan ini nanti masuk kepada hadisnya. Tidak boleh bai'ul hadir lil bad. Maksudnya orang-orang yang jual durian langsung dari hutan dengan harga yang lebih murah atau jariang yang lebih murah, maka dibiarkan. Agar apa? Mengambil faidah dari kedua belah pihak. Maksudnya kita orang-orang kota ambil faidah. Ini bukan waktu pasar. Dan ini bukan tempat pasar. Bahkan tidak ada pajak. Orang pol dan sebagainya, Satpol Gas meminta pajak kepada dia, nggak ada. Karena itu memang dadakan. Dan dia butuh uang. Ya sudah dibiarkan. Berapa jariang? 250. Ada 4 karung nih. Saya baru manen di hutan. Hutan punya kita. Ya sudah, hasil keringatnya 4, 1 juta. Beruntung orang ini. Dibiarkan. Dan durian dihitung 3, 10 ribu. Padahal besar-besar. Kalau di pasar yang resmi 1,25. Ya sudah dibiarkan. Beruntung dua belah pihak. Kok bisa dua belah pihak? Naam. Tentunya si badu ini udah beruntung. Dia mempunyai durian banyak, pohon di mana-mana. Hutan punya dia. Maka dia jual 3,10 sudah untung. Bagi dia untung, tidak ada rugi. Dan bagi orang-orang kota pun untung, tidak ada rugi. Maka maksud dari hadis ini, nah Rasulullah SAW bai'ul hadir lil bad, orang-orang yang di kota itu ikut campur. Datang ke badu itu. Antum jual apa? Bla 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 bla. Udah ana jualin. Terlalu murah 250, dibodohin. Udah ana jualkan. Berapa? 750. Karena dia tahu harga pasar 1 juta.
Akhirnya dia 750. Setelah itu diambil 750, diberikan ke dia. Bapak tadi kan mau jual 250. Kita udah jualin 750. Bagi 2 lah keuntungannya. Tambah 2,5. Nah, siapa di sini yang menjadi rugi? Yang menjadi rugi ya dua belah pihak. Tadinya si orang yang dari hutan ini ingin dalam beberapa menit habis selesai, jadi naik harganya. Dan orang-orang yang di kota yang kebetulan tadi mau beli 250, gara-gara orang ini jadi 750. Jadi kebaikannya untuk orang ini. Maka di riwayat tadi oleh Ibnu Abbas disebutkan apa maknanya di sini, kata Ibnu Abbas, tidaklah kecuali dia as-simsar. Apa itu simsar? Calo. Maka calo-calo itu yang membuat harga menjadi tinggi. Maka di sini makna dari hadis naha bai'ul hadir lil bad, dilarang oleh Nabi kita menjadi orang ketiga. Di saat orang-orang Badu datang ke kota menjual kambing, yang kambing rata-rata di kota seperti kita beli kemarin 1 juta misalnya, maka dia menjual 500. Banyak sekali kambingnya di tempatnya dia. Maka saking banyaknya dia bawa 1, 2 biar cepat. Nih, berapa? 500. Oh, orang pada senang beli. Nah, tiba-tiba ada orang yang ingin menengahi. Ya udahlah, aku jual. Dia jadi simsar. Nah, ini yang dilarang. Alhasil di sini kenapa dilarang? Karena dia akan menaikkan harga. Dan akhirnya mafsadah kepada yang menjual. Dia yang menjual dengan 250 pun sudah mendapatkan laba. Karena memang dia dari hasil hutan. Dia ambil dengan mudah. Sekarang dijual dari 250 jadi 750. Nah, orang yang kota yang tadinya murah membeli 250 jadi 750. Siapa yang beruntung? Si orang ketiga ini. Maka dilarang oleh Nabi, dan ada di sana lafaz di dalam hadis yang diriwayatkan oleh beberapa riwayat, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai al-hadir lil bad. Nabi melarang orang-orang yang di kota itu untuk membantu menjualkan si badu ini menjadi mahal. Apa kata Nabi kepada para sahabat? Da'un nasa yarzuqullah ba'duhum min ba'din. Biarkan manusia menjual. Allah memberikan rizki kepada mereka dengan usahanya. Nah, di sini diperintahkan oleh Nabi, biarkan dia. Jangan kita panas. Dijual kambing 500. Ya sudah, kamu merasa beruntung beli. Karena dia dengan 500 itu pun sudah untung. Banyak sekali orang-orang Badu di hutannya mempunyai kambing yang banyak. Dan begitu pun durian yang melimpah di saat panen. Pada berjatuhan. Maka dia mengumpulkan dari hutan-hutan itu. Kemudian dibawa ke kota, dijual dengan murah. Maka kata Nabi, da'uhum. Biarkan mereka. Yatarazzaq. Yarzuqullah. Allah memberikan rizki kepada mereka, ba'duhum bi ba'din. Maka di sini makna dari naha Rasulullah SAW bai'ul hadir lil bad. Dan di hadis Ibnu Abbas ini pun menafsirkan bahwa la yakunu lahu simsaron, tidak boleh ada orang ketiga. Karena dengan orang yang ketiga ini akan menambah lagi menjadi mahal. Mahal untuk yang menjual dan mahal untuk yang membeli. Maka di sini ada doror. Kembali kepada doror. Yang tadinya orang-orang kota beruntung, maka mereka menunggu datangnya orang Badu itu. Menunggu di tempat yang tertentu misalnya. Kebetulan datang orang Badu itu. Membawa apa dia sekarang? Kebetulan lagi panen duku. Maka dia membawa duku 2 keranjang, 3 keranjang. Lebih murah dari yang lain. Ayo cepat beli. Maka si orang yang menjual dari Badu pun senang. Nah, di sini datang pihak ketiga. Yang mana dia menjadi simsar. Kata Ibnu Abbas maknanya adalah calo. Mengambil dari kedua belah pihak keuntungan. Akhirnya harga menjadi naik untuk orang kota. Dan akhirnya juga bagi Badu tersebut, dia akan bertambah sedikit karena nanti akan dibagi kepada si simsar. Lalu yang enak orang yang ketiga ini.
Dia tidak bawa durian yang berat dari hutan. Dan dia juga tidak membeli, hanya sibuk. Tapi dia dapat uang. Ya apa tidak? Dari keuntungan dua pihak ini. Maka dilarang oleh Nabi naha bai al-hadir lil bad karena ada madharrah dan ada keuntungan sepihak. Madharrah untuk kedua belah pihak, untuk yang menjual jadi tidak cepat laku karena dinaikkan harganya, dan untuk yang membeli jadi agak mahal, yang tadinya 250 jadi 750, dan keuntungan mutlak bagi dia yang hanya duduk di situ. Tidak membawa barang dari hutan dan tidak membeli, tapi dapat persenan sekitar 250 dan yang lainnya. Maka naha Rasulullah SAW an bai'il hadir lil bad, itu maknanya, dan ada padanya doror.